kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kedua, bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya hormati para asatidz, para hujjah, para orang tua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, wabil khusus guru kita yang kita cintai di Haji Khairudin Ahmad, kemudian Kiai Abdul Rahman Saleh, kemudian juga para asatidz lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tapi Pak insyaallah tidak akan mengurangi rasa ta'zim dan kehormatan saya kepada mereka, wabil khusus kepada kita pada malam ini Ustaz Ahmadin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah berikan nikmat kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini tentunya kelelahan masih menerpa kita setelah menjalani daripada ibadah puasa Ramadan. Kemudian kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, dan kemudian dilanjutkan dengan ziarah ke sanak famili, tetangga, teman-teman dan sebagainya. Tentu kelelahan masih banyak yang menimpa kita semua. Oleh karenanya mudah-mudahan langkah kaki kita, kemudian juga kelelahan kita, melawan kantuk kita bekas sisa-sisa Ramadan, sehingga bisa hadir di tempat ini. Semoga semuanya Allah catatkan sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikut-pengikutnya yang setia dengan ajarannya ila yaumil akhir. Hadirin dan hadirat serta para asatidz dan para orang tua sekalian yang saya hormati, mewakili atas nama keluarga kami mohon maaf yang seluas-luasnya sekiranya dari kedatangan para asatidz, para hujjah, para orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kena banyak hadir kemudian tidak tersabar satu persatu, tentunya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kedua, bila ada hidangan jasmani yang kami hidangkan, bila ada selera di antara sekalian, maka sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kemudian yang ketiga, kami minta doanya kepada para asatidz, para hujjah, para orang tua, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, untuk ibunda kami, Ibunda Haji Suhaini bin Haji Nursainah, yang pada malam tanggal 29 Ramadan beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penyakit yang beliau derita sudah cukup lama. Di samping memang penyakit tua, umurnya beliau kurang lebih hampir 90. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semasa hidupnya mungkin di antara orang-orang tua tahu bagaimana kegiatan ibunda kami.
Beliau orang nyebutnya ustazah kampung, yang beliau banyak mendidik para asatidzah yang sekarang ini punya majlis-majlis taklim, yang ketika masih mudanya banyak belajar Al-Quran kepada beliau. Memang beliau kalau ngajar Al-Quran telaten, di samping memang juga suaranya kata murid-muridnya enak. Jadi banyak muridnya, mulai dari Kalideres, Rawalele, Utan Jati, kemudian Wadas, banyak yang belajar Al-Quran kepada beliau. Jadi kakak-kakak saya ini sering nganterin, saya juga sempat ngalamin ngantar beliau ngajar baik Rawalele, kemudian juga Utan Jati, kemudian juga dekat kelurahan. Itu kegiatan beliau. Kemudian juga ketika beliau masih sehat, sepeninggalan daripada orang tua kami ayahanda almarhum Haji Zakaria bin Iman, maka banyak perbuatan-perbuatan sosial yang dia lakukan mengikuti jejak daripada almarhum suami beliau. Sambil kita anak-anak pun memotivasi kepada beliau, kita ingatin, "Mak, kalau mau beramal mumpung nasi hidup, Mak." Makanya dia ikuti nasihat anak-anak yang kemudian banyak daripada apa yang beliau miliki. Di antaranya yang saya ingat, emas beliau yang ukuran sekarang cukup lumayan, kalau 100 gram dikaliin 1 juta. Nah itu beliau salurkan ke masjid yang sedang dibangun, majlis taklim, majlis Quran yang sedang dibangun. Itu yang beliau lakukan. Bahkan wiridan beliau, jadi sebelum beliau kena glaukoma itu, dulu semangatnya luar biasa untuk menghatamkan Al-Quran. Makanya beliau sampai mengalami kemudian matanya itu nggak kuat lagi, sehingga akhirnya dari efek membaca Al-Quran yang kebanyakan, ya sama dokter udah nasihatin, "Bu, ini tolong diistirahatkan." Tapi beliau mengejar motot baca Al-Quran sampai akhirnya mata beliau terkena efek daripada memaksa daripada baca Al-Quran, sampai kemudian kena glaukoma. Nah, karena penyakit glaukoma ini beliau mengalami 2 kali operasi mata, tapi Allah berkenan lain. Makanya setelah beliau nggak bisa lihat lagi Al-Quran, sampai Al-Qurannya gede-gede juga udah nggak kelihatan. Makanya Al-Quran sekarang masih ada di rumah Bang Isakir, dipindahin ke sana Bang Isakir, biar supaya terus bisa dimanfaatkan itu Al-Quran. Nah ini ya, kemudian lagi yang saya lihat sendiri, beliau wiridan surah Al-Ikhlas itu sampai ribuan. Itu kalau dapat 1000 dibundel sampai 1000 sebundel, sampai banyak banget itu. Banyak sampai setelah itu dikasih ijazah bacaan daripada surah Tuhu itu, mau saja Hasanah. Nah itu banyak. Dan kemudian alhamdulillah beliau tidak pernah lupa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat saya salut. Sampai kemarin menjelang beliau wafatnya, cuma kurang lebih sekitar ada 2 waktu yang dia tidak melaksanakan sholat. Makanya istri saya yang sering mendampingi beliau, cuma kenapa seperti nanti ditolong sholatnya. Nah ini makanya sampai itu menjelang beliau dipanggil oleh Allah di tanggal 29 Ramadan, malam 29 Ramadan, itu bangga maghrib udah diambil apa menjelang maghrib dilapin pondok, kemudian biasa mau diuduin. Memang beliau kalau mau sholat itu di akhir waktu, seakan-akan mau dijamak. Jadi menjelang akhir waktu beliau sholat, kemudian digabung dengan sholat berikutnya. Karena mengakali beliau untuk
nggak mau dapati dalam artian mengumpulkan lagi. Makanya kalau mau menjelang maghrib 30 menit lagi baru beliau ditungguin sholat asar. Sholat asar nyambung ke sholat. Nah ini kemarin ketika akhir hayatnya beliau habis dilapin, saat itu panasnya cukup tinggi. Panggil keponakan saya si Nursianti, yang kemudian kata beliau, aduh ini udah khawatir. Akhirnya tindakan yang dibuat, tadinya mau di rumah sakit, udah ke rumah sakit, kita susah kalau dia kenapa-napa. Makanya udah, tahu sendiri sekarang musimnya orang gak kena apa-apa kalau masyarakat penting tanda tangan, pokoknya COVID, mau kagak, yang penting tanda tangan keluarga setuju. Itu dia. Makanya untuk aplikasi udah ada dirawatin di rumah. Kemudian beliau dirawatin di rumah, dimasukin obat. Saat itu hampir 47 derajat suhu panas badannya. Makanya dari sudah mau gigit luar biasa. Udah. Maka setelah itu saya pulang ke rumah mau berbuka, kemudian istri saya pulang, setelah itu juga kita balik lagi. Nah, saat itu kata keponakan saya, ini jangan tinggalin, kayaknya udah gak lama lagi. Udah, setelah buka, maghrib kita balik lagi. Bang Haji Jaya di sini, nah saudara-saudara kalian pun sama, bahkan maghrib datang lagi kemari. Bang Hayati, kemudian di Budi, sampai mereka buka hanya minum teh manis sama kurma doang, nggak sempat makan karena udah khawatir. Makanya udah terus maghrib, kemudian kita wiridan, kemudian kita talqini, kemudian dibacain di antaranya yang saya sempat baca surah Ar-Ra'd dan surah Yasin yang kita dapat ijazah dari guru kita. Kalau orang-orang yang kelihatannya udah dalam keadaan seperti itu, udah bacain aja surah Yasin dan surah Ar-Ra'd sambil kita tutup dengan doa, ya Allah, kalau memang kehidupan umur panjang membawa kebaikan padanya, sehatkan umurnya. Kalau memang yang terbaik kau panggil, wafatkan dalam keadaan iman dan husnul khatimah. Udah. Kebetulan masih ada sisa air Zam-Zam. Setelah itu saya bilang sama istri saya, coba mati minumin. Alhamdulillah saat itu ada respon, tidak bisa masuk beberapa tetes air Zam-Zam. Udah. Terus suhunya turun naik sampai menjelang waktu Isya. Maka kemudian kita lihat sudah mulai pemain meninggal dikit, tapi masih kekhawatiran kita. Akhirnya kita bagi tugas. Bang Haji Jaya, Bang Haji Gani, Haji Pudin sholat tarawih di sini di depan. Saya akan ada majlis, banyak jamaah yang pengen sholat berjamaah sholat tarawih. Saya sengaja bawa istri saya ke majlis, mimpin jamaah yang ada di sekitar. Giliran saya di masjid, saya suruh orang diisi. Tujuannya udah kita ke sana, yang memang kita pengen kesempatan majlis itu bukan hanya sekedar majlis, kita ingin orang tua kita pun dapat nilai kebaikan dari jariah yang dia lakukan, supaya ini terpakai nih buat sholat. Jadi ketika orang sholat dia dapat nilai kebaikan itu. Nanti kenapa majlisnya dipakai orang? Udah kita bagi-bagi dan sholat di situ. Udah kita pulang lagi. Nah, kemudian sampai jam 11 malam, karena kondisinya udah mulai agak baik, kakak saya Bang Yadi pulang ke rumahnya karena memang belum makan nasi, badan belum berterang, habis buka tangannya minum air doang, udah pulang. Jipudin pulang sekitar jam 12. Tinggal istri saya Bang Jaya, kemudian Pak Jemida sama Pondor, keponakan beliau yang ganti ada tugas yang sering lewat, kebetulan sudah pulang kampung. Menjelang jam 1:30 Bang Haji Jani pulang, kata Pondor, udah pulang istirahat, lu tidur nyamuk pulang.
jam 2. Kebetulan sama saya sih bontot juga lagi kurang sehat, badannya panas. Begitu jam 2 saya bangun, nanti dia ke belakang, baru naruh kepala di sisa saya lari keluar. Bilangin, suruh dia bilang kayaknya makin parah. Dan saya samperin, tinggal Bang Ijaya di situ berempat sama istri saya, Bu Haji Mida. Bordor lagi megangin tangannya, Bang Ijaya lagi terkip. Begitu saya sampai, kalau Bang Ijaya dilihat lagi, saya pegang nadinya, udah nggak ada. Di lehernya juga udah nggak ada. Saya bilang kepada Bang, udah kagak ada. Ada. Ambil ke orang cek lalu medis, dipasang alat atas kau pasang begitu dan jantungnya bagaimana, kemudian udah nggak ada. Pas jam 2.15 dini hari beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak nyusahin. Maka saya bilang, ya Allah, itu gak nyusahin. Sampai ketika suaranya juga kita bisikin, masih ikutin, walaupun hanya untuk mentara boleh ikutin. Setiap kali panas yang betul. Maka saya bilang, ya Allah, begini dan kelihatan bagaimana itu sakaratul maut. Mungkin tadi ketika sore melihat kondisi itu, tadi mungkin malaikat maut sudah datang kepadanya. Ya memang beliau yang alami, kita nggak bisa tahu. Yang memang sekarang benar kalau kata orang tua kita tanya sakaratul maut dimulai dari ujung-ujung jari kaki. Makanya kalau mereka yang sering mendampingi orang yang sakaratul maut biasanya itu gitu, dari ujung kaki terus makin dingin, naik sampai ke kerongkongan. Nah itulah wajibnya pengalaman dari orang tuanya. Makanya ketika di kerongkongan melekat ke mata, jadi matanya lihat ke atas. Kalau bilang kenapa Pak ini kok matanya ke atas? Nyata ingat dalam bahasa Quran, wa idza balagatil hulqu wa antum hina idzin tanzurun. Jadi kalau roh sudah sampai di kerongkongan, saat itu kelihatan semua tempat yang akan ditempatinya. Apakah tempat yang baik atau di tempat yang tidak baik itu kelihatan. Maka saya bilang subhanallah bagi mereka yang melihatnya daripada jasa beliau, subhanallah seperti orang tidur pulas saja. Sebenarnya ya Allah enak banget mama. Ya kemudian kita lihat tenang. Ya kemudian kayaknya udah ikhlas betul tinggal di depan dunia beliau. Kenapa? Tadi ingin menikmati daripada kebaikan-kebaikan yang beliau lakukan. Makanya saya bilang kepada bapak saya, Masya Allah, sorenya juga kita sempat ngumpul, memang biasa tuh tanggal 10 nasional. Tiap tanggal kemarin asal anak-anak itu kumpul di sini untuk ngambil jatah mereka yang sebelumnya diajak ke Bang Ijaya tahlilan, kemudian doa mobil khusus nih buat nenek-nenek. Maka sebenarnya Allah cakap banget nenek-nenek. Ya mudah-mudahan kubur beliau Allah jadikan Allah beliau berjannah. Allah terima semua kebaikan-kebaikan yang selama hidupnya dia lakukan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan ia di sisinya di tempat yang sebaik-baiknya. Dan Allah lipat gandakan daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan akan pahalanya. Dan mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kepada para asatidz, para orang tua, para hujjah dan saudara-saudara sekalian, kami mohon untuk didoakan anak, menantu, cucu-cucu dan cicit-cicit yang mudah-mudahan kami bisa meneladani daripada kebaikan dua orang tua kami. Makanya mulai dari Bapak Haji Zakaria bin Iman, kemudian Emak Haji Ayah, ini banyak kali kebaikan-kebaikan kepada masyarakat yang mudah-mudahan kami putra-putrinya bisa mengikuti jejak beliau, dan mudah-mudahan kebaikan-kebaikan beliau dapat terus kami pelihara. Dan mudah-mudahan juga itu yang memang udah pesan bahwa wanti-wanti kontrakan yang di belakang itu jangan diutik-utik, itu buat jadi jariah buat. Maka itu setiap bulan
dari hasil kontrakan itu tidak pernah kita berhenti sedikit pun. Khusus buat anak-anak yatim yang memang sudah ada kita di sini. Jadi kalau nanti mereka sudah lulus SMA, gantian siapa lagi yang butuh kita ganti. Jadi ini mudah-mudahan anak cucunya dan menantunya bisa mengikuti beliau, dan kemudian anak-anak asuh selama ini dan nanti mungkin selanjutnya bisa terus kami lanjutkan kebaikan-kebaikan ini sehingga terus mengalirkan nilai kebaikan pahala buat orang tua kami dan juga kami yang melakukannya. Karena inilah yang bisa saya lakukan. Sekali lagi mohon doanya dan Fatihah sekali lagi buat ibunda kami, Ibunda Haja Suhaimi bin Haji Lusaiman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya Raudhah min Riyadhil Jannah. Allah buka pintu-pintu langitnya untuk menerima rohnya, dan Allah tempatkan beliau di sisinya di tempat yang sebaik-baiknya. Bi barakatul kita al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. بالكرم وعفو الله الموافق إلى قوم الطريق والأفنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.